Bab 147. Gue dan Galan gak ketemu lagi setelah itu. Gak ada komunikasi apapun, tapi pikiran gue makin ke dia setelah hari itu. Baru kita ketemu di resepsi lo 10 bulan lalu. Dia bilang kangen. Sanum bisa menebak alasan Selin belum tahu menjawab apa pada Galan. Dia masih bersalah pada Arfan. Lo sama Arfan ada ngobrol lagi. Setelah putus cuma sekali di malam anak aksio perpisahan. Arfan nanyain kabar gue. Gue tahu kalian lagi main tot. Setelah itu gak ada lagi. Dia menggeleng. Di resepsi kalian kami gak ngobrol. Apa aku boleh kasih masukan? Selin mengangguk. Gue butuh masukan Lova. Sel, perasaan kamu gak berubah buat Galan sejak SMA. Kamu gak harus bohongi perasaan kamu terus-menerus Sel. Coba deh minta petunjuk sama Allah. Bagaimana baiknya yang harus kamu lakukan? Lalu Arfan, aku tahu kamu merasa bersalah tapi perasaan orang lain bukan tanggung jawab kamu sepenuhnya Sel. Sekarang Galan ngajak kamu nikah, tapi kamu masih terbelenggu akan rasa bersalah pada Arfan, kamu tahu. Arfan melepaskan kamu karena dia tahu bahagia kamu dengan Galan. Air mata Selin jatuh. Sanum mengusap lembut pundak sahabatnya. Aku pikir kamu dan Arfan benar-benar belum selesai, cari waktu dan ngobrol di tempat ramai Sel. Setelah itu bawa sholat istihoroh, apa Galan jodoh yang Allah siapkan atau malah sebaliknya? Selin menghela napas panjang. Sanum benar, dia harus menyelesaikan semuanya. Dia dengan Arfan lalu meminta petunjuk untuk ajakan menikah Galan. Aku akan coba hubungi Arfan dulu. Sanum mengumbar senyum dan mengangguk. Di tempat ramai ya Sel, biar kalian gak berduaan. Iya Fa. Lo emang sahabat terbaik gue. Makasih ya udah kasih gue solusi, gue selama ini sibuk dengan pikiran gue sendiri. Kamu cuman butuh teman untuk mengeluarkan isi kepala kamu Sel, dan terkadang kita butuh solusi untuk itu. 139. Selin mengangguk. Kita selalu ketemu saat kamu pulang di libur semester, tapi kenapa kamu gak pernah ungkit ini? Tadinya gue pikir ini gak penting lagi untuk gue ceritain Fa, gue cuman mau coba lupain rasa bersalah gue sama Arfan dan perasaan gue sama Galan. Lo tahu sendiri mereka sahabatan, gue gak mau aja mereka malah bertengkar. Sanum terdiam sesaat. Dia paham perasaan Selin. Galan sejak kapan ajak kamu nikah? 3 bulan lalu. Tapi sejak bertemu di resepsi aku, kalian gak pacaran kan? Sanum khawatir hal ini. Gak kok Fa, gue juga udah gak mau pacaran. Gak ada faedahnya kalau dipikir-pikir. Abis putus dari Arfan, gue tuh udah tekad nerima yang pasti aja. Misal ada yang lamar, gue juga mau satset. Karena katanya kan perasaan bisa datang kalau udah nikah. Gue tadinya juga berharap dengan ada yang seriusan gue lupa sama Galan, malah orang yang mau gue lupain ngajak nikah, Selin tertawa. Terus Galan sekarang gimana? Gak tahu dia dapat nomor gue dari siapa, gue kan udah ganti nomor. Dia sering chat, DM juga. Tapi kita juga DM sekedarnya aja. Sanum mengangguk-angguk. Soal mama kamu udah cerita soal Galan.
Selin menggeleng. Fa, sebenarnya ada satu hal juga yang mau gue bilang. Apa? 2 bulan lalu, ada yang lamar gue, ujarnya hati-hati. Hah? Serius, Sel? Iya. Siapa? Dia senior gue di kampus. Lo tahu gak sih? Dia tuh gak ada angin gak ada hujan langsung datang ke rumah minta gue sama mama. Dia katanya pengen nikahin gue abis good wisuda. Masya Allah. Terus, kemarin itu posisinya gue lagi sibuk mau seminar hasil dan gue gak di rumah. Gue tahu dari mama dia datang. Kok dia tahu rumah kamu? Di data anggota organisasi kami ada alamat lengkap rumah gitu. Wow. Aku jadi penasaran siapa orangnya. Selin mengambil ponselnya di sling bag. Dia mencari sebuah nama di pencarian hingga keluar akun seorang laki-laki. Selin menyerahkannya pada Sanum. Dia ahi-ahi Sel. Sanum mengulir layar, postingannya banyak dakwah. Senior itu bahkan sering mengisi 140 kajian organisasi dakwah. Gak Fa. Bukan dakwah. Terus gimana? Ya gue tolak. Galan aja belum gue jawab. Mama langsung heboh deh, Selin kenapa gak coba dulu? Anaknya baik, udah mapan, udah punya kerjaan tetap, soleh lagi. Pusing banget kan kalau udah di rumah bahas jodoh. Belum juga wisuda. Selin jadi geleng-geleng kepala. Kamu gak istihoroh? Mana tahu dia jodoh kamu? Kelihatannya baik. Belum Fa. Lo tahu sendiri gue sukanya Galan. Ya tapi kan belum tentu Galan jodoh kamu. Selin terdiam bimbang. Atau coba juga deh Sel kamu terbuka sama mama kamu soal Galan, gimana reaksinya? Bilang Galan ajak nikah. Selin terdiam. Dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Emang Galan ajak kamu nikah chat apa ke rumah juga? Chat si Fa. Dia bilang kalau aku pertimbangkan dia akan bawa keluarganya langsung. Ah syukurlah. Aku pikir Galan bakal PDKT kamu dulu. Aku udah bilang sama Mas Gaza bilangin Galan jangan ajak Selin pacaran. Dosa tahu. Lo tahu Galan suka gue sejak kapan Fa? Setelah Mas Gaza bebas, anak Aksyokan kumpul. Mas Gaza, Din dan Galan itu mengobrol. Posisinya Galan itu tahu kamu suka dia selama ini baru 10 bulan lalu saat ngobrol itu. Din yang baru buka. Selin terdiam. Tapi si Din dari awal tahu gue suka Galan. Kok dia gak pernah bilang ya? Herannya. Sanum menggeleng. Gak tahu. Mereka diam sesaat. Selin menatap Nafesa yang sejak tadi hanya menyimak obrolan mereka. Dia mencondongkan badan dan mengecup pipi Cubi itu. Gimana rasanya Fa jadi ibu muda? Sanum mengalihkan perhatian dengan tersenyum. Gak bisa dibilang dengan kata-kata Sel. Kalau kamu jadi nikah muda, coba deh. Wajah Selin memerah. Enak gak nikah muda? Enak banget. Lo bikin gue pengen nikah Fa. Sholat istihoroh Sel, kalau benar Galan ternyata jodoh kamu, sat-set aja. Lo mah gampang ngomongnya. Sanum tertawa.
Perlu gue bantu bilang Galan gak? Pertanyaan itu membuat keduanya kompak menoleh. Entah sejak 141. Kapan Gaza lewat dan membawa secangkir minum. Papa muda yang kini memakai kaos dan celana pendek itu duduk di sofa, lalu meneguk minumannya. Bilang apa Gaza? Gue gak ngerti. Selin pura-pura gak paham. Gaza menyeringai. Yakin gak ngerti? Gue telepon Galan minta dia datang ke rumah lo. Sumpah deh, gue gak paham lo bahas apa. Selin masih mengelak. Sanum tertawa. Dibantuin Mas Gaza tuh, Sel. Bentar, tadi Galan katanya mau ke sini, dia tadi baru balik dari Jogja. Gue telepon kali bisa nih tanya udah di mana? Mata Selin membola. Dia seketika menyerahkan Nafesa ke Sanum, lalu buru-buru berdiri. Gue lupa, tadi mama minta temenin ke pasar. Ujarnya pura-pura panik. Teringat tasnya yang ketinggalan, Selin kembali menunduk memungut sling bagnya. Fa, pulang ya. Dah Nafesa sayang. Besok-besok onti balik lagi ya. Gaza pulang dulu. Dia juga pamit pada suami sahabatnya itu, tanpa dapat anggukan dari pemilik rumah, Selin langsung kabur. Sanum tertawa melihat tingkah temannya itu. Gaza geleng-geleng kepala lalu duduk di sisi Sanum. Dia ambil Nafesa dan membawa dalam dekapannya. Galan benar ke sini Mas. Gak ah, bohong. Kamu masih Selin langsung panikkan. Gaza terkekeh. Ada kendala apa hubungan mereka? Tanyanya. Sanum pun menceritakan tentang bagaimana perasaan Selin ke Arfan dan Galan. Gaza menyimak, dia menatap wajah Sanum sedang tangannya mengusap lembut punggung Nafesa. Emang Selin gak tahu Arfan udah punya pacar? Gak deh kayaknya Mas. Arfan lusa pulang dari Belanda. Mungkin mereka bisa ketemu lusa. Iya Mas. Ya sayang. Anak-anak Aksio lagi ribut tadi di grup. Bagas masukkan foto Nafesa. Terus si Theo juga mau nikah. Serius Mas. Sama Audrey. Gak baik, mereka udah putus sejak lulus. Sanum membulatkan mulutnya. Nahlala besok mau mampir sama Kaira dan Naka. Senyum Sanum melengkung mendengar nama mereka. Jadi gak sabar. Sanum udah gak ada ketemu Kaira sejak acara perpisahan Mas. Ah Naka pasti makin lucu. Gaza tersenyum. Dia mengusap puncak kepala Sanum. Tangisan Nafesa mengalihkan atensi mereka. 142. Kayaknya dia haus bay. Ayo ke kamar Mas. Gaza mengangguk. Mereka kembali ke kamar, dia taruh Nafesa di pangkuan Sanum yang kini bersiap menyusui putri mereka. Mas Papa belum ketemu cucunya. Mau ke lapas kapan? Kamis aja sayang, kebetulan gak ada kuliah. Gaza mengusap pipi Nafesa yang kini asik minum susu. Sanum mengangguk semangat. Nafesa, ketemu Opa Sakaya yuk. Opa pasti senang lihat Visa. Gaza tersenyum. Hubungannya dengan Sakaya memang kian membaik sejak Sakaya masuk RS. Jika diacak ke lapas, Gaza tidak lagi mencari alasan.
Dia dan Sanum malah membuat jadwal khusus dalam sebulan itu untuk berkunjung ke sana. Kamis, mereka pergi ke lapas pukul 9 pagi. Melihat kedatangan mereka yang kali ini tidak berdua tapi membawa makhluk cantik membuat Sakaya menangis. Belum duduk, Sakaya mengambil alih cucunya dan menghujani dengan kecupan di puncak kepala. Sanum tersenyum haru melihat Sakaya menangis hanya karena mereka membaca sang cucu. Dia dan Gaza duduk duluan sedang Sakaya masih berdiri. Dia memeluk cucunya penuh hati-hati. Sakaya pikir dia tidak akan pernah bisa berkenalan dengan cucunya karena 9 bulan lalu Gaza yang mengangkat tidak ingin anaknya tahu tentang dia. Namun Allah Maha Baik. Dia masuk rumah sakit dan sempat kritis hingga membuat hubungannya dengan Gaza membaik. Sakaya mengusap pipi cubi cucunya kemudian mendongak menatap sang menantu dan sang putra. Makasih ya kalau sudah bawa cucu papa ke sini. Gak perlu makasih pak, sudah sewajarnya papa melihat cucu papa, jawab Sanum. Sakaya tersenyum. Dia mirip kamu Sanum. Iya kan pak? Gak ada mirip Mas Gaza kan? Gaza melirik dengan bibir mencebik. Sakaya tertawa, dia kemudian ikut duduk di hadapan mereka. Karena cewek kayaknya lebih mirip ibunya. Siapa nama cucu papa? Adeva Navesa Leonard. Gaza yang menjawab. Panggilannya Navesa atau Visa. Namanya cantik seperti wajahnya. Semoga dia punya sifat seperti ibunya, doa Sakaya. Sama dengan harapan Gaza selama ini. Keduanya mengaminkan. Untuk beberapa waktu ke depan, Gaza dan Sanum membiarkan Sakaya menghabiskan waktu bersama cucunya. Sakaya tampak murung kemudian. Tidak ada yang bisa dia berikan untuk cucunya. Dia bahkan tidak punya apa-apa saat ini. Navesa kalau opa sudah keluar opa bawa hadiah ya, ujarnya. Papa terus sehat saja. Tidak usah memikirkan hadiah, balas Gaza. 143. Papa juga ingin kasih cucu hadiah Gaza. Ini kan cucu pertama papa. Papa akan nunggu 6 tahun lagi. Gaza terdiam. 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Di saat itu umur Navesa juga sudah 5 tahun lebih. Entar papa keluar cucunya nambah kali ya. Gumam Sakaya dengan kekahan. Sanum bergeming menatap tak tega papanya. Kabar kalian bagaimana? Baik pak, jawab Sanum sedang Gaza memberikan anggukan. Gaza jaga istrimu ya. Gantian urus Visa, pahami kalau istri kamu lelah. Sedang menyusui bayi, terkadang seorang ibu bisa mengalami baby blues. Gaza mengangguk. Ya pak. Sanum banyak makan ya, kamu butuh banyak ASI untuk Visa. Jangan sampai stres juga. Sanum menghangat dengan perhatian mertuanya. Dia tersenyum disertai anggukan. 30 menit berselang mereka harus keluar karena kunjungan sudah habis. Sakaya menatap lama cucunya, tidak rela untuk berpisah. Kehadiran Navesa menjadi semangat baru untuknya segera keluar. Apalagi jika nanti cucunya sudah bisa berbicara dengan suara kadelnya. Kalian hati-hati. Sakaya menyerahkan Navesa pada putranya. Iya pak. Papa jaga kesehatan ya. Insya Allah nak. Gaza kamu tidak ada kendala kan di kantor? Gak pak, Pak Fian bantu semuanya. Syukurlah. Fian memang selalu bisa diandalkan.
Sanum masih mengerjakan skripsi. Perhatian Sakaya teralih pada menantunya. Dua alisnya naik. Untuk sekarang gak pa. Sanum gak pegang dulu beberapa bulan, mau fokus sama Nafesa. Sakaya mengangguk. Jangan terlalu dipikirkan ya skripsinya nak, tapi juga jangan diabaikan. Langkah kamu sedikit lagi. Sanum mengangguk semangat. Siap papa mertua.